kalian pada pagi hari ini? Semoga kabar kalian selalu sehat dan semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran IPA pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingatkah kalian pembelajaran IPA kemarin membahas tentang apa ya? Apa ya Ustazah? Ya, jadi pembelajaran IPA kemarin kita bahas mengenai bioteknologi. Bioteknologi itu ada dua. Kemarin apa? Bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern, beserta contoh dan perbedaannya. Hari ini Ustazah akan melanjutkan materi mengenai bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Sebelumnya, Ustazah ada sesuatu untuk kalian. Pernahkah kalian lihat ini? Pasti kalian suka makan makanan seperti ini. Apa coba? Itu adalah salah satu produk dari bioteknologi konvensional. Iya, tadi adalah yogurt. Masih ingatkah kalian yogurt itu pembuatannya dari bahan dasar apa ya? Bahan dasarnya adalah susu. Terus kenapa kok bisa susu menjadi yogurt? Masih ingatkah kalian kemarin mengenai bakteri atau mikroorganisme yang berperan dalam proses pembuatan yogurt atau bioteknologi? Nah, yogurt ini adalah salah satu produk bioteknologi yang menggunakan proses fermentasi. Apakah fermentasi itu? Fermentasi itu adalah proses dalam bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen. Nah, bakteri ini akan berkembang biak dan dia mengubah laktosa yang ada di susu menjadi asam laktat. Itulah kenapa kalau kalian makan yogurt rasanya seperti sedikit masam atau justru sangat masam. Nah, itu adalah asam laktat dari laktosa susu yang dirubah oleh bakteri. Pernah tidak kalian melihat orang membuat yogurt? Kalau misalkan kalian pernah, pasti kalian tahu caranya. Tapi yang belum pernah, pasti kalian berpikir yogurt itu sulit ya dibuatnya. Nah, setelah ini Ustazah memiliki video proses pembuatan yogurt. Silahkan nanti kalian lihat dan kalian simak video tersebut sampai selesai. Dan jangan lupa dicatat ya alat bahannya apa saja. Nanti kalian bisa mempraktikkan sendiri di rumah. Proses pembuatannya itu sangat mudah dan alat bahannya juga ada loh di rumah kalian. Yuk kita lihat sama-sama bagaimana caranya ya membuat yogurt di rumah dengan cara yang sederhana. Ingat, dicatat ya alat bahannya apa saja supaya nanti kalian bisa mempraktikkannya sendiri di rumah. Bahan yang kita perlukan adalah susu sapi murni 500 ml dan 80 ml yogurt starter atau yogurt blend. Susu sapi murni bisa diganti dengan susu UHT dan yogurt starter ini harus yang plain ya. Kalian bisa mendapatkan di supermarket terdekat. Kedua bahan ini akan kita gunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan yogurt. Untuk alatnya kita sterilkan dulu ya. Nah, tujuan dari pensterilan ini adalah untuk membunuh bakteri yang mungkin ada di alat tersebut. Selanjutnya kita akan memanaskan susu sapi ini. Nah, kita tuangkan susu sapi ini ke dalam wadah yang sudah disterilkan. Lalu kita panaskan pada api sedang. Nah, proses pemanasan ini kalau misalkan kalian memiliki termometer, kalian ukur suhunya
80-90 derajat Celcius. Jika kalian tidak punya termometer di rumah, kalian bisa lihat sebelum mendidih atau sebelum berbuih, maka susu itu harus segera diangkat atau apinya dimatikan. Nah, kita harus terus mengaduk susu ini ya, jadi jangan ditinggalkan. Kita aduk sampai suhunya kira-kira 80-90 derajat Celcius. Sebelum mendidih, kita harus segera mengangkatnya. Setelah itu, kita matikan apinya dan kita aduk dan kita tunggu susu itu sampai ke suhu ruangan atau hangat-hangat kuku. Nah, setelah kalian merasakan susu itu sudah sedikit hangat, maka selanjutnya adalah kita menambahkan 80 ml yogurt starter atau yogurt blend ke dalam susu yang sudah dipanaskan. Lalu kita aduk-aduk dan kita tunggu suhunya sampai 38 derajat Celcius. Lalu kita masukkan ke dalam wadah yang sudah disterilkan sebelumnya. Nah, habiskan semua ya. Setelah itu kita tutup rapat seperti ini. Ya, semua sudah tertutup rapat. Lalu kita bungkus dengan kain. Nah, arti dari pembungkusan ini adalah supaya bakteri di dalam tetap tumbuh dengan baik. Setelah didiamkan kurang lebih 12 jam, nah jadilah yogurt dengan tekstur seperti ini. Kalian bisa memasukkan terlebih dahulu ke dalam lemari pendingin supaya teksturnya lebih kental. Bagaimana anak-anak? Ya, tadi kalian pasti sudah lihat ya cara membuat yogurt sendiri di rumah. Mudah bukan? Karena mudah, pasti kalian juga ingin ya mencobanya. Silahkan, kalian boleh mencobanya di rumah dan kalian bisa memakannya sendiri loh di rumah. Jadi, tidak harus membeli yogurt di toko. Karena kita tahu ya harga yogurt itu kalau dijual di toko pasti lebih mahal. Dan kamu tahu tidak? Yogurt itu memiliki gizi yang sangat banyak. Ayo, kenapa? Ya, karena kalian tadi sudah menyaksikan videonya, pasti kalian sudah tahu ya kenapa sih susu itu harus dibuat menjadi yogurt. Oke, nah setelah itu kalian juga harus tahu bagaimana ya bakteri itu bisa hidup di dalam yogurt tersebut sehingga bakteri itu bermanfaat bagi kita manusia. Oke, setelah kalian menyaksikan video tadi, pasti kalian juga akan lebih memahami mengenai proses bioteknologi konvensional yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, yuk kita lihat salah satu video mengenai pembuatan vaksin. Tahu tidak vaksin itu kemarin contoh dari apa? Iya, betul. Vaksin itu adalah salah satu contoh dari bioteknologi modern. Nah, video ini Ustazah ambil dari video yang sudah ada ya anak-anak. Yuk kita simak videonya. Bagaimana proses produksi vaksin virus? Proses produksi vaksin sangat highly regulated dan complicated. Animasi proses produksi vaksin ini merupakan ilustrasi dan gambaran secara umum. Proses tersebut tidak menggambarkan produksi semua vaksin atau vaksin tertentu. Tahap persiapan. Pertama-tama, mempersiapkan kultur jaringan untuk tempat tumbuh virus. Sel-sel yang akan menjadi tempat tumbuh virus tersebut disimpan dalam suatu wadah. Sel diberi medium yang kandungannya lebih dari 90% adalah air. Sel tumbuh menjadi banyak, medium dibuang, kemudian tripsin ditambahkan. Tripsin berfungsi untuk melepaskan sel dari dinding wadah sebelum sel itu diinokulasi atau ditanam oleh virus. Kemudian, tripsin dibuang.
Sel yang sudah terpisah dari tripsin dipindahkan ke dalam wadah yang baru. Tahap kultivasi. Medium ditambahkan. Medium dibuang. Dilakukan proses pencucian terhadap sel yang sudah bersih siap untuk ditanam virus. Persiapan virus yang akan ditanam pada media sel. Tahap berikut adalah menanam virus pada media sel-sel terpilih yang sudah tidak mengandung tripsin. Virus bertumbuh pada media sel-sel terpilih dan menjadi sebuah biakan virus. Dilakukan penyaringan atau proses filtrasi antara biakan virus dan sel media, sehingga hanya virus yang digunakan untuk vaksin. Virus dimasukkan ke dalam wadah baru, kemudian disebut bulk. Virus tidak bersentuhan langsung dengan tripsin, sel yang pernah bersentuhan dengan tripsin dipisahkan dari virus. Bulk disimpan dalam freezer dengan suhu di bawah minus 60 derajat Celcius. Tahap formulasi, pengisian, dan pengemasan. Bulk disatukan dari beberapa botol kecil ke dalam tangki. Selanjutnya, dilakukan penyaringan atau proses filtrasi. Setelah siap, produk dimasukkan ke dalam kemasan vial. Kemasan vial diberi label dan disimpan. Vaksin siap didistribusikan. Gimana anak-anak? Menarik bukan videonya? Jadi kalian pasti sudah bisa ya membedakan lebih jelas dan lebih rinci lagi apa itu bioteknologi konvensional dan apa itu bioteknologi modern. Setelah ini silakan kalian kerjakan evaluasi untuk bab bioteknologi. Evaluasi ini sudah mencakup soal semua materi yang ada di bioteknologi. Ingat, belajar itu tidak harus dari ustazah langsung, tetapi silakan kalian cari sumber literasi mengenai bioteknologi. Semakin kalian banyak mencari, akan semakin bertambah ilmu pengetahuan kalian. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, karena selain kalian juga harus belajar, kalian juga harus sehat ya, supaya tetap semangat. Baik, untuk bioteknologi berarti kita sudah bisa menyimpulkan bahwa bioteknologi